Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di Bersama Sidina. Kali ini kita mau membahas materi EPA ya teman-teman, yaitu tentang kosakata. Di materi kosakata ini sendiri, kita diminta untuk mengetahui arti atau makna kata yang ada pada soal, sehingga kita dapat memilih jawaban yang merupakan makna kata yang ada pada soal tersebut. Jadi nanti teman-teman akan dihadapkan pada soal yang mana kita disuruh untuk mencari arti yang paling sesuai dari kata yang muncul di soal. Sebenarnya hampir sama dengan sinonim. Bedanya kalau di sinonim itu nanti kita mencari persamaan dari kata yang ada. Untuk materi sinonim dan antonim sendiri akan kita bahas kemudian ya. Untuk kata yang muncul itu sendiri diambil dari mana aja sih? Pertama, kata yang muncul itu diambil dari KBBI. Teman-teman pada tahu kan KBBI itu sendiri? Iya, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya teman-teman. Kemudian dapat diambil juga dari bahasa serapan. Bahasa serapan itu kayak dari bahasa asing. Kemudian diambil lagi dari istilah-istilah tertentu. Contohnya pada bidang kedokteran, bisa juga pada bidang sejarah dan yang lainnya gitu ya teman-teman. Jadi aku mau kasih tips ke teman-teman untuk mengetahui kosakata yang ada pada soal. Yang pertama adalah jangan terjebak memilih jawaban yang memiliki bunyi maupun tulisan yang mirip dengan yang ada pada soal, karena 90% itu dia pasti menjebak gitu teman-teman. Jangan pilih yang bunyi atau tulisannya itu sama ya. Yang kedua, kita harus banyak-banyak membaca artikel, bisa juga membaca kosakata, 5 kosakata per hari, kan lumayan banget ya buat nambah-nambah kosakata yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, kita harus rajin-rajin mengerjakan latihan soal yang berkaitan dengan kosakata ini sendiri. Untuk tips yang keempat, jika berasal dari kata serapan, caranya gimana? Kita harus kembalikan ke bahasa asli atau bahasa asing kan? Karena kata serapan itu kan berasal dari bahasa asing gitu teman-teman. Kemudian setelah kita kembalikan ke bahasa asing atau bahasa aslinya, barulah kita artikan ke bahasa Indonesia. Misalnya dari bahasa Inggris, baru kita artikan ke bahasa Indonesia gitu teman-teman. Untuk yang kelima tipsnya, kita harus mengetahui makna dari penggunaan imbuhan. Teman-teman pada tahu kan, imbuhan itu terdiri dari prefix, bisa juga suffix. Untuk prefix itu sendiri berupa awal tambahan di awal kata, sementara suffix itu sendiri berada di akhir kata. Untuk lebih jelasnya tentang prefix dan suffix, saksikan terus video ini ya. Nah, ini dia prefix atau imbuhan awalan. Contoh prefixnya apa aja? Di sini juga aku kasih arti dan contohnya ya teman-teman. Untuk prefix itu bisa tambahan A atau juga B gitu kan. Ini sebenarnya berasal dari bahasa serapan. A itu artinya tidak. Untuk contoh kalimatnya sendiri itu amoral teman-teman. Maksudnya itu tidak bermoral gitu. A itu yang tidak, moral ya moral gitu. Jadi amoral itu tidak bermoral. Sementara B itu berarti 2. Jadi kalau teman-teman jumpa prefix B, artinya 2 gitu ya. Untuk contoh katanya ada bilateral, yaitu hubungan antar 2 negara, bilingual, 2 bahasa gitu teman-teman. Untuk contoh prefix lainnya ada makro dan mikro. Makro itu berarti besar, sementara mikro itu berarti kecil. Contoh katanya adalah makroekonomi. Untuk mikro contohnya adalah mikroorganisme gitu teman-teman. Untuk prefix ini gimana? Udah mulai paham kan?
Kita lanjut lagi ya mengenai sufiks. Sufiks itu sendiri kan setelah aku bilang tadi merupakan kalimat imbuhan yang berada di akhir. Contoh-contoh sufiks aku jelasin di sini ya. Dia ada penggunaan logi. Logi itu biasanya artinya adalah imbuhan. Nanti bla 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 logi belakangnya, contoh kalimatnya atau katanya itu sosiologi, yaitu ilmu-ilmu yang mempelajari tentang perilaku. Logi itu ilmu pengetahuan, sosial itu sosial atau perilaku artinya gitu teman-teman. Sementara untuk contoh sufiks lainnya itu ada tambahan isasi. Isasi itu berarti proses menjadikan. Untuk contoh katanya itu ada kaderisasi, proses pembentukan kader gitu. Sementara ada juga tambahan sufiks ik. Dia dapat berarti dua nih teman-teman. Pertama, ik itu berarti bidang ilmu atau juga bisa berarti sifat. Untuk contoh yang pertama, statistik, linguistik. Berarti ilmu statistik dan linguistik. Sementara untuk ik yang berarti sifat ada fanatik. Contoh katanya itu ya fanatik, unik, otentik. Biasanya ini kalau untuk contoh kalimatnya ya fanatik. Pendukung bola itu sangat fanatik mendukung timnya gitu teman-teman. Setelah memahami tentang kosakata ini, kita lanjutkan ke soal dan pembahasan ya agar lebih mengerti. Untuk soal kali ini aku ambil dari soal PKN tahun 2015. Katanya itu ada didaktik. Untuk pilihan jawabannya, yang A, cara mengajar anak tuna aktif. B, pendidikan belajar siswa aktif. C, pendidikan luar biasa. Pilihan D, cara belajar efektif. Dan yang E, belajar sendiri. Kalau menurut yang kita bahas tadi, itu berarti tentang bidang ilmu atau sifat ya teman-teman. Nah, sementara didaktik ini sendiri adalah ilmu tentang mendidik. Bisa juga ilmu tentang masalah mengajar dan ilmu tentang belajar secara efektif. Jadi di sini ada ilmu tentang belajar secara efektif ya. Maka jawaban kosakata didaktik ini sendiri yang paling tepat adalah yang D, cara belajar efektif. Oke teman-teman. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Untuk soal kali ini aku ambil dari soal PKN tahun 2014 ya. Nativisme. Oh iya, kalau yang berakhiran isme itu berarti tentang suatu paham ya teman-teman. Di sini pilihan jawabannya pemikiran sekelompok orang tentang minoritas. B, modernitas yang mempengaruhi suku pribumi. C, sikap menolak pengaruh kaum pendatang. Yang D, aliran penganut ilmu pengetahuan terbaru. Dan yang E, paham tentang keterlibatan pihak luar. Jadi yang mana nih kira-kira teman-teman? Menurut KBBI sendiri, nativisme itu adalah sebuah sikap atau paham suatu negara atau masyarakat terhadap kebudayaan sendiri yang berupa gerakan untuk menolak pengaruh gagasan ataupun kaum pendatang. Jadi yang mana nih jawabannya teman-teman? Iya benar banget, jawabannya itu yang C ya, sikap menolak pengaruh kaum pendatang. Isme selain berarti paham juga dapat berarti sikap ya teman-teman. Ini ada soal dan pembahasan yang terakhir ya. Yang aku ambil juga dari soal PKN tahun 2014, berarti. Sepertinya untuk kita lihat dari pilihan jawabannya ini condong ke tentang biologi ya, tentang makhluk hidup. Berarti sendiri itu berarti daun dagang atau daun pelindung dalam hal botani yang mempelajari tentang tumbuhan. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang mana?
Ya, benar banget yang A ya. Seperti yang aku bilang tadi, di kosakata ini sendiri selain kata-katanya diambil dari KBBI, juga diambil dari istilah-istilah tertentu seperti yang aku jelasin sebelumnya, dapat diambil dari bidang kedokteran dan semacamnya. Nah, ini aja pembahasan kita tentang materi PKN STAI, yaitu TPA tentang kosakata. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton. Dukung terus channel ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.